Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih tadi sangat menarik sekali ya, karena saya dari bidang ekonomi moneter Pak. Pertanyaan pertama saya, bagaimana Bapak melihat kondisi rupiah kita saat ini dan nasionalisme kita Pak di bidang keuangan? Karena saya tuh sangat terinspirasi banget Pak dengan salah satu the best seller book di US dulu ya sekitar tahun 2007, sekitar 2017 itu terkait dengan money, uang ya Pak. Tadi kan Bapak bilang tentang uang beredar ya. Jadi ada salah satu pejabat Pentagon itu pernah memanggil seorang ahli ekonomi moneter kemudian bilang bagaimana menyerang negara lain tanpa melalui senjata, dan ahli moneter itu bilang seranglah melalui kebijakan moneternya, dan itu sekarang sudah kita rasakan Pak, rupiah kita melemah, kemudian suku bunga kita juga meningkat. Nah ini berdasarkan hasil riset kami Pak, bahwa rupiah yang melemah ini tentunya bisa menggerus pertumbuhan ekonomi dan juga tentunya krisis 97-98 itu sangat mengingatkan ya Pak, banyak rakyat yang susah apabila rupiah kita ini melemah. Nah berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah melanglang buana di dunia internasional, kira-kira terobosan apa ya Pak, seandainya nanti Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, kita untuk rupiah kita ya Pak, kita punya rupiah yang kuat, kemudian juga kita punya rupiah yang bisa mensejahterakan masyarakat kita, itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan permasalahan yang sederhana sebetulnya ya Pak, yang sering menjadi permasalahan bangsa kita. Ini bulan November ini juga akan segera diputuskan mengenai kebijakan upah Pak. Nah kebijakan upah ini seringkali menjadi perdebatan antara pengusaha dengan masyarakat ya Pak, terutama khususnya kaum buruh gitu. Nah apakah ada solusi ya Pak untuk kita bisa mencari win-win solution ya Pak selama ini, karena berdasarkan hasil riset kita sebetulnya Pak, kenapa daya beli masyarakat belakangan ini berkurang, salah satunya juga karena kenaikan upah belakangan ini itu memang kurang mencukupi Pak dibandingkan dengan inflasi yang ada. Nah bagaimana kita mencari solusi terhadap hal tersebut. Dan yang ketiga Pak, terakhir, karena seperti Prof. Arief tadi sampaikan kita diminta 3 pertanyaan, karena saya dari dunia pendidikan Pak, terkait dengan beasiswa ya Pak ya. Jadi selama ini sudah sangat bagus sekali Pak, Indonesia sudah punya LPDP di mana banyak membiayai siswa-siswa kita baik dalam maupun luar negeri. Nah bagaimana arah kebijakan beasiswa Bapak ke depan, apakah terus akan dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan? Karena tadi Bapak sudah memberikan contoh India Pak, kami kadang-kadang suka iri banget ya Pak, iri yang bagus tapi Pak, kepada India. India tuh pemerintahnya Pak sangat generous sekali dalam memberikan beasiswa. Ya makanya kenapa kalau kita lihat di mana sih CEO perusahaan sekarang yang bukan orang India Pak, ya kan? Terus kemudian juga bahkan Perdana Menteri Inggris saja bisa dari India. Nah itu adalah hasil kesuksesan mereka dan bahkan katanya Amerika juga ya, ada beberapa yang mungkin Bapak juga sudah mengetahui ya, prediksi-prediksi politik ada orang India yang akan mencalonkan juga di sekelas Amerika Serikat. Nah itu adalah karena mereka sangat generous sekali Pak terhadap beasiswa ke luar negeri, menguasai semua bidang Pak, teknologi, kesehatan, mereka sekarang sudah pergi ke bulan. Kita masih ngomongin beras ya Pak. Oke. Nah itu, nah mungkin ini juga Oke. program beasiswa ke depannya. Oke, terima kasih Bu Filiani. Telisa. Ini menarik Pak pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan rupiah. Gimana menjaga rupiah supaya tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Yang kedua terkait dengan upah antara pengusaha dengan buruh sering berbanding terbalik dan beasiswa. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Ibu Telisa Pak. Elisa Ya. dari FEUI. Benar sekali. Jadi moneter, masalah uang. Benar sekali. Kalau tidak salah, Lenin pernah mengatakan kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Dan kalau kita mau mempertahankan kedaulatan kita, kita harus punya pertahanan terhadap ekonomi kita. Dan kuncinya berkali-kali saya bicara adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Kalau kita swasembada pangan,
Ya, bukan beras ya, swasembada pangan. Karbohidrat, protein, kita menghasilkan sendiri. Kita nggak usah takut mata uang apa, ya kan? Emang rakyat di desa akan beli dolar? Enggak. Yang bingung mata uang, ya yang di ruangan ini, kita-kita ini mungkin. Iya kan? Yang berangan-angan cuti ke Tokyo, yang berangan-angan, iya kan? Terus terang saja, yang mau makan sashimi, iya kan? Rakyat di desa dia nggak ada urusan dia sama dolar. Kalau kita jujur, coba ingat 9798. Krisis apa? Krisisnya hanya di kota besar kok. Di daerah-daerah makmur semua. Ya, 9798 itu ya sudahlah, nanti kita bicara lagi ya itu. Ya kan? Kita udah ngerti lah, benar nggak? Jadi kita harusnya sekarang lebih pintar dan lebih pandai. Tapi saya setuju. Mereka gunakan mata uang untuk merusak, untuk kita patuh. Nanti mereka juga gunakan apa? Dia gunakan pangan. Food as a weapon. Itu ada tuh pidato-pidato, cek aja semua. Pidatonya Eisenhower, pidatonya Nixon, pidatonya George Bush. They are going to use food as a weapon. That's why we have to grow our own food. Saudara-saudara, dan kita mampu dan kita sangat kaya. Kita sangat optimis. Ya. Jadi kita sekarang, saya sedang kembangkan, saya punya pilot project di beberapa tempat. Ya, kita mengeterapkan sekarang bikin sawah dengan pupuk organik, dengan pestisida organik yang harga inputnya dari 15 juta rupiah per hektar, kita bisa turunkan 5 juta per hektar. Oke. Jadi petani-petani kita tidak perlu takut beli pupuk atau pestisida, mereka bisa bikin pupuk mereka sendiri. Dan keuntungan mereka akan naik 300%. Ini akan ada revolusi hijau kedua di bangsa Indonesia. Ya. Dan ini sudah diterapkan di beberapa negara, kita sangat optimis. Ya. Itu yang kedua, masalah bahaya moneter. Ya. Bagaimana mata rupiah uang. kuat. Ya. Kalau pangan kita berlimpah-limpah, kalau tidak import energi, dan bapak-bapak sekalian, ini ada suatu perkembangan yang hebat sekali. Kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu datang seorang pakar energi dari Brazil. Dan dia menyampaikan kepada tokoh-tokoh kita, ya, Indonesia is the only country, negara satu-satunya yang 100% kebutuhan BBM-nya bisa dihasilkan dari bio. Dan 100% dari dalam negeri. Jadi solar bisa 100% dari biofuel, kelapa sawit, singkong dan sebagainya. Ya. Bensin 100% Baik. dari tebu. Ya. We are the only country in the world. Jadi nanti Baik. BBM kita green. BBM kita terbarukan. Tiap tahun panen kita nggak akan habis-habis, saudara-saudara sekalian. We are very confident, masa depan kita cerah. Karena itu Ya. saya ingin jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Pak, masih ada 2 pertanyaan. Kalau masa depan suram, apain gue jadi presiden, kan gitu. Pak, ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Singkat aja Pak, waktunya cuma 9 detik. Apa itu? Bagaimana upah? Oh, Ini upah. Ya, pendek aja Pak. Ya gini, kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak tuh Pak. Untuk orang yang butuh. Untuk orang yang butuh. Jadi bus kalau nggak pakai AC, ya sudah. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Oke. Ya kan?
Karena BBM kita dari dalam negeri. Baik. Jadi kita bantu pengusaha. Ya, pengusaha. Dan kita buruh kok udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan. Oke. Ya sudah dong. Jangan kau tuntut pengusaha, kalau nggak untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Baik. Jadi we have to talk to the pemimpin buruh. Ya. Kita semua satu negara, satu bangsa. Jadi jangan zero sum game. Baik. Jangan coba mencekek. Karena ini this world Oke. is already tanpa perbatasan. Baik. Kalau pengusaha ditekan-tekan, gampang sekali dia pindah. Ke Ya kan, ke Kamboja, Oke. ke Bangladesh, Baik. kemana. Baik Pak. Saya kira itu jawaban saya soal upah. Terima kasih. Ini singkat aja Pak. Mau ditambah apa enggak nanti beasiswanya Pak, LPDP? Sekarang saya pelajari LPDP. Ternyata LPDP tiap tahun hanya dipakai kurang lebih 60%. Belum optimal ya Pak? Belum optimal. Nggak tahu kenapa. Oke. Apakah anak-anak kita takut mendaftar atau tidak mengerti mendaftar, harus dibantu. Jadi LPDP kita cukup besar, Oke. kurang dimanfaatkan. Saya di Universitas Pertahanan, saya kasih sekarang S1 full scholarship. Ya kan? Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar Saya kira biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Ini masih ada 2 penanya Pak yang akan kita pilih ya Pak. Silakan duduk dulu Pak, sambil minum dulu. Baik, silakan yang mau bertanya. Bu Hendri, di sini ada Bu Hendri Saparini. Bu Hendri Saparini, pendiri KOR, silakan. Terima kasih Mbak Afi. Selamat siang Pak Prabowo. Saya tertarik untuk bicara tentang kemiskinan Pak. Karena memang betul tadi slide Bapak, kemiskinan kita sudah mencapai 9,5%. Kemudian kalau kita mengikuti saran dari Bank Dunia dengan garis batasnya adalah 3,2 dolar per kapita, maka kita akan menjadi sangat besar jumlah orang miskin, menjadi lebih dari 100 juta. Katakan kita tidak mengikuti apa yang disarankan Bank Dunia, tapi artinya bahwa orang miskin kita itu jauh lebih besar daripada 9,5%. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah terus kemudian dalam visi misi Bapak sangat menarik karena Bapak ingin mengembalikan visi pembangunan ekonomi Bapak adalah Pancasila, kerakyatan, kekeluargaan. Gitu ya. Artinya itu menjadi modal sosial yang harus mendasari setiap kebijakan. Yang ingin Bapak capai adalah demokrasi ekonomi, termasuk di dalam pengentasan kemiskinan. Artinya semua orang ikut terlibat di dalam menciptakan kue ekonomi dan ikut menikmati. Nah pertanyaan saya Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah yang investasinya tinggi, kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga rendah. Nah jadi apa yang akan Bapak lakukan? Apakah dalam pengentasan kemiskinan orang miskin itu tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan ekonomi tetapi juga subjek yang ikut di dalam menyelesaikan masalah. Mungkin detailnya saya mohon paparan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Hendri. Jadi tadi ada pertanyaan tentang kemiskinan dan juga supaya masih ada investasi tapi kok kemiskinan nggak turun Pak. Gimana cara investasi tapi bisa menyerap tenaga kerja? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Benar, jadi kalau saya ya dan tim saya, kita ingin cari solusi yang cepat. Jadi kita jangan berargumen berapa persen, berapa juta ini dan itu. Kalau saya sebagai mantan militer, saya dididik untuk selalu siap menghadapi kemungkinan paling jelek. Katakanlah kemiskinan, ya bukan kita mau berargumen, katakanlah
kemiskinan kita memang sudah 100 juta orang. Ya berarti kurang lebih 21 juta kepala keluarga. Iya kan? What is the solution? Tadi saya sudah paparkan. Ya. Pemerintah kita sekarang sudah menggelontorkan puluhan miliar dolar dari APBN kita untuk meringankan beban orang-orang miskin. Subsidi energi, subsidi BBM, direct transfer, cash direct transfer, dana desa dan semuanya. Dan dalam pembagian tadi, Bapak Ibu lihat, ya alokasi untuk perlindungan sosial, bantuan sosial sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, hampir 500 triliun. Untuk pendidikan 660 triliun dan sebagainya. Jadi kita punya modal. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, apa ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Bagaimanapun satu keluarga punya 2-3 anak, dia sudah tidak perlu lagi mikir 3 anaknya akan dikasih makan tiap hari. Itu salah satu wujud daripada keberpihakan. Kemudian kita masih banyak lagi. Kita punya dana desa. Ya, 1 miliar satu desa. Kita masih ada lagi. Kita banyak sekali ada BLT. Macam-macam BLT. Ini kalau kita himpun dan kita kelola, ini bisa jadi cash direct transfer. Katakanlah, ini saya kira banyak ekonom sudah menghitung ini. Ya, ini sudah dilaksanakan di Brazil dan sebagainya. Kapasitas kita ada. Jadi saya sangat optimis dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki nasib orang-orang miskin kita. Oke. Tentunya kunci terakhir adalah tadi hilirisasi. Ya, saya diberi tahu oleh para pakar ada satu kilang minyak di Jepang. Dia menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30% adalah limbah. Limbah ini diserap oleh 40.000 pabrik di Jepang. Limbahnya dipakai oleh 40.000 pabrik. Satu kilang minyak, 40.000 pabrik. Kalau satu pabrik aja ada 5 insinyur di situ, itu sudah 200.000 insinyur. Belum dan sebagainya. Dan Jepang is a high income country. Ya. Jadi itu satu komoditas. Kita siapkan pohon industri untuk 21 komoditas. Oke. 21 komoditas. Itu untuk menciptakan lapangan kerja tadi. Lapangan kerja, kemudian menyerap dan ujungnya menghilangkan kemiskinan. Baik. Ujungnya saya punya program bukan mengentaskan kemiskinan, bukan, kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia dan saya optimis, saya percaya bahwa kita bisa lakukan dan akan kita lakukan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masih ada lagi Pak penanggap, ada yang bertanya lagi ada 2. Saya persilakan. Andri Satrio dari Indef, silakan Andri. Satu atau 2 Bu nih? Satu aja, oke. 2 tapi pendek-pendek. 2 boleh, oke. Terima kasih Bu Afi, selamat siang Pak Prabowo. Saya Andri dari Indef, saya ingin bertanya mungkin terkait dengan hilirisasi Pak satu ya. Terkait dengan hilirisasi kita tahu bahwa prevalensi stunting Pak
itu justru tinggi di lumbung nikel kita, di wilayah hilirisasi kita. Nah ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana model hilirisasi yang ingin Bapak teruskan atau mungkin nanti ada perbaikan dari model tersebut. Itu satu Pak. Yang kedua adalah terkait dengan industri pertahanan. Saya rasa Bapak sangat paham sekali dengan industri pertahanan. Pertanyaan saya sederhana Pak, industri pertahanan ini kan industri yang padat teknologi. Dan teknologi ini dikuasai oleh negara-negara maju. Bagaimana ke depan ketika Indonesia bisa bersaing seperti dengan Korsel dan Jepang begitu ya, dalam mengembangkan industri pertahanan kita dan juga alat alutsista kita. Terima kasih Bu Afi, terima kasih. Terima kasih Andri. Ada dua Pak. Yang pertama tadi terkait dengan di tempat hilirisasi malah banyak orang miskin. Gimana caranya supaya ke depan hilirisasi justru meningkatkan kesempatan kerja? Ya, saya kira begini ya. Tadi saya katakan hilirisasi saat ini dengan kebijakan banyak investor asing, perusahaan swasta yang masuk ke hilirisasi. Mereka swasta, mereka masukin investasi mereka lakukan bagaimanapun itu mendorong penerimaan kita dalam 2 tahun naik 1000%. Oke, itu. Jadi masalah stunting, masalah warga negara Indonesia itu adalah tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Nggak ada daerah seluruh wilayah Republik Indonesia tanggung jawab pemerintah kita ambil alih. Semua anak akan kita hilangkan stunting. Saya kira itu jawaban saya. Yang swasta ya dia silakan jalankan. Tapi kau bayar pajak ya. Kau jangan nipu-nipu kita terus, ya kan? Karena itu saudara-saudara, nanti tolong siapa tahu ya, aku yang dapat mandat. Tolong bantu saya, kita harus cari dirjen pajak yang baik. Dirjen Bea Cukai yang baik. Tolonglah pikirkan bagaimana caranya kita, mungkin penghasilan dia mungkin nggak tahu berapa, ya kan? Kuncinya di situ. Jadi masalah stunting saya kira itu tanggung jawab kita, ya kan? Presiden sudah mengambil langkah-langkah, tapi biasa orang Indonesia kan? Kita sudah lama jadi orang Indonesia semua, ya kan? Benar nggak? Ya kan? Ada aja inisiatifnya, ya kan? Biaya stunting 10M, 8M untuk rapat kerja, biaya perjalanan, simposium, hanya 2 miliar yang untuk susu. Ini kan, ya kan? Nah ini will. Oke. Jadi saya kira itu yang selanjutnya. Yang satunya lagi pertanyaannya mengenai industri pertahanan Pak. Nah industri kan pertahanan. padat Jadi modal. industri pertahanan memang tidak bisa lepas dari pendidikan. Jadi yang terjadi di abad ke-21 ini adalah suatu revolusi yang namanya revolusi STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini revolusi STEM. Karena inilah teknologi, high teknologi, kalau kita bicara hilirisasi, kita bicara science, kita bicara ilmu metalurgi, kita bicara kimia, kita bicara fisika, kita bicara bagaimana reaksi-reaksi kimia dan fisika ini bermanfaat untuk produksi. Karena itu sumber daya manusia, masalahnya adalah kalau kita lihat kenapa Tiongkok bangkit luar biasa. Tiongkok bangkit luar biasa karena sekian belas tahun, tiap tahun dia menghasilkan 4,6 juta sarjana STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. 4,6 juta. Ya. India 2,5 juta. Makanya India ya dia banyak orang miskin sekarang tapi orang pintarnya banyak. Kemudian Amerika hanya
nggak sampai 600.000. Jadi saudara-saudara hati-hati. Dalam arti kalau ini jalan lagi 10-20 tahun, kita bisa lihat kenapa Tiongkok begitu cepat perkembangannya. Jadi kita pun harus investasi besar-besaran dalam pendidikan, terutama pendidikan STEM. Ya. Dan kita nggak usah terlalu minder. Ya, kita ketinggalan. Ya, kita banyak stunting. Sekarang kita akan selesaikan stunting. Saya optimis. Beri kesempatan kepada saya dan tim saya untuk Ya. memimpin negara ini. Kita selesaikan stunting. Baik. Saya pertaruhkan kehormatan saya. Kita harus Baik, Pak. hilangkan stunting. Oke. Tidak benar ada stunting di Indonesia dan kita mampu selesaikan. Tapi Ya. yang ingin saya sampaikan adalah, katakanlah sekarang, kita ini 280 juta orang. 1% saja IQ-nya bagus, ya. 1% kan 2,8 juta. Iya. 1% IQ-nya di atas 20, di atas 100. 120 IQ, ya. Baik Pak, IQ 120 ada pertanyaan adalah, satu lagi nih, Pak. itu adalah persyaratan masuk Ya. Harvard. 120. Jadi di Universitas Pertahanan, salah sendiri ngundang saya. Jadi Pak kasihan nih Pak, Jadi, ada satu lagi. Universitas Pertahanan sekarang syaratnya sama dengan Harvard University. Ya. Oke 120. Pak, baik terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak, terakhir ya, ada 5 menit. Silakan. Siapa ya? Oh, Pak Sony Harmani. Silakan. Satu lagi Pak, nanti jawabnya pendek aja ya Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Afi. Pak Prabowo yang terhormat, seandainya Bapak diberikan amanah sebagai presiden 5 tahun mendatang, selama 5 tahun, kita ini merdeka bersama-sama Pak, tapi majunya tidak bersama-sama Pak. Jadi kira-kira Pak, kita ini kan harus maju secara bersama. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dengan ekonomi Pancasila tadi, supaya pembangunan kita betul-betul merata. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaannya singkat Pak, jawabnya juga singkat. Silakan Baik. Pak. Ini sangat benar, sangat mendasar, dan inilah semuanya adalah nafas dan filosofi daripada strategi transformasi bangsa. Kita ingin hasil kekayaan bangsa Indonesia dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah kebijakan-kebijakan kita sebagaimana Bapak perhatikan ya, adalah perbaiki gizi anak-anak kita. Perbaiki kondisi gaji-gaji semua ASN, semua guru, semua dokter, semua tenaga kesehatan. Hilirisasi, nilai hilirisasi 37 kali, 100 kali nilai. Tadi saya sudah paparkan pohon-pohon industri, ya kan? Kita tidak mau lagi bahan mentah kita jual. Kita mau semua diolah di Indonesia. Dengan demikian yang Bapak tuntut akan tercapai. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita beli mobil tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun. Masa enggak ada satu pun merek Indonesia? Kita tidak mau apa ya? 100% proteksionisme. Padahal Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama, mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil.
Ternyata ada, ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Ya. Ada anak-anak Indonesia yang hebat-hebat, ada. Dan rata-rata banyak dari mereka botak-botak semua. Jadi nggak apa-apa. Kita pakai orang botak semua untuk jadi anak-anak Indonesia yang pintar-pintar. Tim pakar saya memang kebetulan botak semua itu. Pak, terakhir Pak, kalau Bapak kontribusi ekonom di sini, Bapak minta suruh ngapain Pak? Oh ya, tim sukses Ketua juga. tim pemenangan saya. Pak, terakhir Pak, ini banyak para ekonom. Kira-kira kalau Bapak jadi presiden, para ekonom ini suruh ngapain supaya membantu Bapak? 42 detik Pak. Jadi ya begini ya, kita punya suatu niat, kita punya suatu strategi, yang paling penting adalah mewujudkan strategi itu. Oke. Semua pemikiran, semua gagasan tanpa implementasi adalah hanya omong-omong saja. Jadi kita butuh, kalau tadi saya sebut satu kilang bisa membuat 40.000 pabrik, berapa manajer, berapa direktur, berapa insinyur, berapa ekonom, berapa ahli pertanian yang kita butuh. Kalau kita bicara 10 juta lumbung padi di mana-mana. Kalau kita bicara sekarang kita punya berapa? 70.000 desa. Ya. Tiap desa butuh penyuluh pertanian. Tiap desa butuh pendamping. Kita bicara mau kasih makan di semua sekolah kita. Kita butuh nanti sarjana-sarjana, manajer-manajer untuk kelola itu. Tidak gampang. Cita-cita memberi makan. Ya. Ingat, berapa juta makan harus kita siapkan. Bagaimana kesehatan, bagaimana higienisnya, bagaimana logistiknya. Ya. Jadi saya sangat optimis. Ya, para ekonom dan saya udah lihat di sini mungkin wajah-wajah mungkin calon menteri-menteri juga ada juga di sini. Saya nggak tahu. Bisa dilihat Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto.